Akhir Desember tahun 2019, di Wuhan muncul varian jenis virus baru yang menggemparkan dunia. Wuhan pun mulai mencekam. Virus ini memiliki cara penyebaran yang sangat mudah, hanya dengan hembusan nafas korbannya virus ini dapat menulari orang lain. Dampaknya pun tidak main-main. Saat itu, Wuhan terpaksa menghentikan seluruh aktivitasnya demi menanggulangi wabah ini. Bulan Mei 2020, virus ini sudah sampai di Indonesia, tepatnya di Jakarta, entah melalui transportasi apa. Dampak dari virus ini dirasakan semua kalangan, mulai dari pekerja jalanan, orang-orang kantoran, pelajar, sampai ibu-ibu di tongkrongan pun ikut terkena dampaknya. Rumah sakit menjadi sesak dan penuh keringat, sektor ekonomi macet, pemerintahan menjadi semakin ruwet, pendidikan pun kacau balau dipermainkan virus ini. Pabrik-pabrik dengan cekatan mengumpulkan karyawannya, bukan untuk memberi pertolongan, melainkan untuk memutus hubungan kerjanya. Tentu saja para pengusaha lebih takut perusahaannya mengalami force majeure daripada karyawannya kelaparan. Kerugian merupakan neraka tersendiri bagi para pengusaha. Rudi dan Bu Warso merupakan sebagian kecil dari pejuang yang sedang berusaha untuk dapat melewati masa-masa ini. Melalui wawancara yang kami lakukan dengan Rudi dan Bu Warso, mereka menceritakan keluh kesahnya. Nama saya Rudi Kurniawan, asal dari Palembang, usia 19 tahun. Alasan pergi merantau ke Jogja, yang pertama buat sekolah di FNB International School di Jalan Kelasan. Dampak corona yang Anda rasakan? Dampak corona yang saya rasakan yaitu tidak bisa berangkat kapal pesiar, kemudian saya tidak bisa balik karena nggak ada duit buat balik, Bang. Harapan bagi pemerintah? Ya, semoga aja PPKM ini sukses lah, Bang, sehingga corona bisa cepat pulih dan kita bisa melanjutkan aktivitas yang seharusnya, Bang. Nama Bu Warso, pekerjaan sebagai pedagang kaki lima, lesehan pecel lele di pasar Kejambon, Sindu Martani. Pak, pandemi bagi pekerjaan saya, konsumen berkurang. Biasanya sebelum pandemi penjualan lele 10 kilo, ayam 3 kilo. Setelah pandemi, lele hanya 7-6 kilo, ayam sekilo, sehingga sepi, konsumen banyak enggak, daya belinya enggak ada. Harapan ke pemerintah supaya COVID-19 ini cepat bisa diatasi, sehingga bagi kami untuk pedagang kaki lima khususnya di Sindu Martani bisa tenang, jualannya, konsumennya bisa cepat kembali lagi untuk membeli. Apabila para pengusaha dan koleganya wabah ini mendatangkan kerugian yang mereka anggap bagaikan neraka, maka bagi pedagang kaki lima, perantau, dan pekerja harian, wabah ini merupakan tes ketahanan mental, pemacu kreativitas, penguji kesabaran, serta sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun kita berjuang melawan wabah ini dan besar harapan kita untuk dapat menang. Pemerintah kita sudah mendatangkan berbagai jenis vaksin dari luar negeri dan dokter terawan beserta jajarannya pun ikut berjuang mengembangkan vaksin Nusantara. Kita membutuhkan amunisi untuk bisa menang. Tentunya hal ini tidak bisa selesai hanya dengan vaksin. Kesadaran masyarakat akan pandemi ini sangat menentukan keberhasilannya. Kepada pemerintah, masyarakat berharap, dan kepada masyarakat, pemerintah bertanggung jawab. Perjuangan ini harus kita menangkan dan COVID-19 yang maha sialan harus segera disingkirkan. Besar harapan kami bagi masyarakat yang melihat video singkat ini untuk dapat menyadari betapa gentingnya situasi kita. Di masa-masa ini, sikap apatis hanya akan membinasakan masa depan kita. Kepada masyarakat, jangan abaikan protokol kesehatan, tetap jaga rasa gotong royong dan berdoalah meminta COVID-19 segera kalah.